Alhamdulillah sekarang kita bersama alumni Ibnu Katsir ya, Ananda Ahmad Barik, Ahmad Fahri Ahmad Fahri Barik. Tajuddin. Panjang ya, panjang. Panjang ulangi ya. Alhamdulillah sekarang saya bersama Ananda Ahmad Fahri Barik Tajuddin. Terlalu panjang namanya, ini berat kali. Karena satu RT yang ngasih nama. Wes. Ini alumni Ibnu Katsir tahun berapa? Tahun 2019, angkatan pertama Pak ya. Angkatan pertama di SMK IT Ibnu Katsir yang ada di Rembangan ya, Jember ya. Masya Allah. Sekarang berarti setelah lulus Ibnu Katsir, berarti udah berapa tahun? Sekitar 6 tahun gitu ya. 6 tahun ya. Udah lepas dari Bekasir ya. Nah, itu setelah di SMK ya dari Ibnu Katsir, mondok, setelah lulus terus ngapain? Jadi setelah Ibnu Katsir itu saya memutuskan untuk, jadi kan memang dulu kita kurang begitu apa ya, ada ketertarikan untuk kuliah begitu, entah karena mungkin kebodohan kita yang melihat kuliah itu kayaknya nggak penting gitu kan, sehingga lebih mengarah ke mungkin antara takhusus lagi atau bagaimana yang mondok lagi, intinya Melancarkan kita. hafalan lah. Nah, jadi rata-rata kemarin teman-teman waktu habis SMK itu mereka mencari tempat-tempat rumah tahfiz tersebut. Saya pribadi awalnya daftar di Riau waktu itu, nggak keterima. Terus jadi setelah dari SMK itu saya fokusnya mencari-cari rumah tahfiz. Singkat cerita ketemulah di Bandung, Ustaz. Ada salah satu rumah tahfiz lah begitu. Saya udah beli tiket, udah tes semuanya lulus gitu kan, ya, secara online. Udah tiket udah. Nah, saya akhirnya setelah udah mendapatkan kabar bahwa saya lulus itu, saya menanyakan ke guru-guru saya gitu, ke guru-guru kita, guru kami, terkait dengan bagaimana profil rumah tahfiz yang akan saya tuju ini, secara mungkin profil pemikiran Islamnya, terus juga mungkin buat saya kedepannya bagaimana gitu kan. Ternyata guru saya menyarankan Pulang. untuk jangan di situ gitu, di luar ekspektasi saya gitu kan, karena saya udah yakin saya bakal di situ gitu kan, makanya saya beli tiket. Ternyata qadarullah guru saya menyarankan jangan di situ. Saya bingung gitu, saya mau kemana ya, saya udah dapetin di situ. Akhirnya ya udah saya mengambil sikap ta'zim dan tawadu terhadap nasihat beliau gitu kan, dan saya meyakini insya Allah akan ada kabar baik berikutnya gitu. Ganti. Dan saya bingung, udah beli tiket masa saya hanguskan gitu kan tiketnya. Jadi saya ingat bahwa ada saudara di Bekasi, akhirnya saya telepon beliaunya, saya ceritakan kronologinya seperti tadi itu, bahwa saya mendapat sekolah bla bla bla. Beliau menyarankan udah ke sini aja gitu, ke Bekasi. Ngapain Pak De? Ya ke sini aja dulu gitu ya. Nah ntar ya insya Allah nemu sendiri gitu kan. Saya pikir oh ya bolehlah, ntar mungkin Pak De saya cepet nemuinnya gitu kan. Saya ke sana udah nyampe Bekasi, jadi saya berangkat ke Bandung, nyampe di stasiun Bandung langsung pindah langsung ke Bekasi. Di Bekasi saya kira mungkin sehari 2 hari gitu ya. Ya. Saya sebulan Gak ngapa-ngapain. nggak ngapain, Nganggur loh. di perantauan. Sementara Pak Di dan Budi saya dan Mbak saya, Pak Di Budi saya itu dia kerja semua, rumah sepi, saya nggak ada motor, ya ya suntuk gitu kan. Ya hanya mungkin kegiatannya mencoba untuk mengaplikasikan kegiatan yang di pesantren gitu ya, mungkin ya pada subuh yang tilawah gitu kan, ya sholat waktu, hanya seperti itu gitu kan. Tapi terkait dengan kegiatan sosialnya mungkin minim karena saya masih belum banyak kenal orang gitu. Ya Pak Desa juga berusaha terus mencari untuk saya terkait dengan kuliahnya atau pekerjaan, yang karena basic saya kan menghafal Quran, saya mungkin Pak De ingin mencari saya TPA, mencarikan bahasa saya TPA atau lembaga tahfiz yang mungkin saya disitu bisa berkontribusi di situ. Qadarullah selama sampai sebulan nggak ada kabar baik yang didapat gitu kan. Nah di awal bulan itu biasanya ada kajian Ustadz Hidayat di Bekasi, tepatnya di Masjid Al Azhar Jakarta Permai.
Nah di situ Pak Ade mengajak saya untuk ikut kajian. Pernah lihat Ustadz Hidayat belum? Ayo kita ikut kajian besok. Oh, boleh Pak Ade, ini kan Ustadz idamannya umat ini kan ya. Merupakan suatu anugerah gitu bisa langsung melihat beliau di depan kan. Nah kita alhamdulillah udah mengikuti kajian dengan khidmat kan. Di akhir acara, di akhir kajian beliau ternyata ada tawaran program karantina 30 juz 30 hari, dan itu hanya disampaikan waktu di offline tadi itu, karena secara flyer nggak ada sepertinya, nggak nemu saya. Wah saya langsung merasa wah ini kayaknya nih Enak ya. yang bisa saya kejar nih tujuannya itu. Akhirnya itu hari Minggu kajian tersebut, Seninnya Langsung di jam daftar. kerja Pak Ade saya mencoba untuk mencari informasi ke kantornya langsung, alhamdulillah dapat, daftarlah nama saya singkat cerita itu kan, tes, Anda terima karantinanya. Nah ini mungkin menjadi jawaban yang mungkin sebelumnya saya merasa sedih gitu ya, karena keputusan saya ternyata harus digagalkan oleh karena sebab nasihat Ustadz saya untuk pindah aja gitu. Ternyata benar qadarullah, alhamdulillah hikmahnya saya bisa karantina di tempatnya Hidayat gitu kan. Gitu Ustadz. Insyaallah. Dan ternyata hasil karantinanya paling tercepat ya. Qadarullah. Alhamdulillah. Qadarullah ya. Dan Berapa hari itu bisa 30 juz itu lancar? ya sebenarnya nggak 30 pas sih, Ya. 35 atau 36 gitu pas ya. Oh, berarti 36 hari. Tapi disclaimernya mohon maaf ya, ini 30 hari bukan mungkin ya, enggak ya, cuma hanya setoran gitu ya. Kalau mungkin 30 hari 30 juz tuh kayaknya level saya masih jauh deh. Saya nggak selevel ulama-ulama yang maksum gitu. Itu 30 hari itu hanya sekedar setoran. Setoran aja. Setoran aja. Tapi paling cepat. Alhamdulillahnya di lokasi itu saya paling cepat gitu. Dan hadiahnya umroh. Masya Nah, itu Allah. juga menarik Ustaz. Karena di awal tuh nggak ada iming-iming umroh. Beliau itu hanya membuka program gitu kan. Nah, saya awal tuh kesulitan, bahkan sampai di momen dimana saya tuh sampai menengadah ke atas itu saya pusing banget tuh, ngapal satu juz gitu kan. Satu hari 1 juz. Iya bener, tangan saya sampai ke atas gitu doanya, bukan lagi gini, udah gini gitu. Karena satu juz Tad. Ya Allah, saya bingung ini kan. Stres saya tuh. Di rumah gak ada kegiatan bingung. Dikasih kegiatan juga bingung. Di awal-awal tuh seminggu awal tuh saya stres banget tuh. Ditambah saya juga memang agak menjauh dari hiruk pikuk teman-teman gitu kan. Mungkin kan karena kan jadwalnya padat ya. Awalnya saya masih belum bisa mengatur waktu gitu kan, sehingga ketika setoran sering ngantuk. Nah ini saya mau evaluasi nih, kenapa ya saya waktu setoran ngantuk gitu kan. Oh berarti saya waktu istirahat, kan istirahat juga dicampur dengan makan, sholat tadi gitu. Jadi waktu istirahat saya harus benar-benar istirahat nih. Nah kapan makannya? Ketika bel, saya makan cepat-cepat ala tentara gitu kan. Jadi istirahatnya setengah jam itu saya manfaatkan untuk benar-benar tidur. Entah mungkin sekedar tidur merem sebentar, yang penting badan saya rebahan gitu. Sementara teman-teman Pada makan. ya pada makan, ngobrol, sehingga waktu istirahatnya habis. Nah waktu habis, hafalan ngantuk. Alhamdulillah saya karena udah tahu celah saya di sini salahnya, sehingga ketika setiap istirahat saya pakai buat tidur. Dan alhamdulillahnya dari sebab kaifiah itu saya mendapatkan Paling tercepat cepat. itu gitu kan. Dan 1 hari 1 juz bisa. setoran doang. Setoran, Itu ya, sekarang maksudnya. setoran doang. Kan luar biasa ya. Belum tentu saya aja bisa. Ya semuanya bisa. Cuman karena saya waktu itu kebetulan kepepet aja gitu karena The power of kepepet itu yang menjadi landasan bisa seperti itu. Coba Karena kalau ada- nggak kepepet. karena ada semangat juga ini. Saya anak kampung nih. Kan saya ibaratnya baru awal pertama merantau, ingin membuktikan diri gitu kan. Apa iya sih anak kampung serta tinggal itu gitu kan dengan teman-teman yang mungkin secara basic, secara background dia lebih baik daripada saya gitu kan. Saya ingin membuktikan diri gitu kan. Makanya saya kenapa serius banget dalam program itu gitu.
Nah, ya ketika mereka santai-santai, saya memilih untuk pacu apa namanya tenaga saya gitu kan. Saya forsir semuanya di situ. Saya fokuskan bahwa saya kesini nggak nyari temen dulu. Saya kesini mau nyari target saya. Karena saya waktu awal berangkat ke Bekasi itu saya pamitan ke orang tua saya, Bu, saya pamit ya. Tapi besok saya udah 3 juz gitu. Itu meskipun juga masih apa, yang penting lontarkan doa aja gitu untuk supaya motor-motor saya senang gitu kan, sehingga doanya lebih bisa terdengar gitu. Saya tapi belum juga terlalu kegambar, bisa nggak ya 1 juz coba 30 juz gitu. Ternyata kata Allah sebulan. Alhamdulillah bisa. Dan 1 bulan 30 juz setoran bisa. alhamdulillah gitu, dan dapat umroh itu pengalaman keluar negeri pertama kali gitu Iya. ya. Diumrohkan oleh Ustaz Hidayat, alhamdulillahnya gitu. Yang luar biasanya kan sudah dapat hadiah umroh, yang hadiahkan umroh itu Ustadz Adi Hidayat loh. Luar biasanya ini nih. Yang santri-santri yang lain ya dia banyak di antara santri-santri itu tidak bisa merasakan apa yang Ananda Ahmad Barik ini bisa dapatkan, Masya Allah. Saya juga pengen dong diumrohkan sama Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah. Tabunya. Nah, pas tahu umroh itu bisa dapat umroh langsung nangis Pak. Ya, Terharu ya. gimana ya? Banyak teman-teman yang lebih hebat daripada saya gitu kan. Kan Ustadz juga tahu sendiri gitu kan bahwa di sepantaran saya, seangkatan saya di Ibnu Katsir tuh yang lebih keren banyak gitu kan. Saya hanya keren selengan doang gitu kan. Tapi ya qadarullah rezekinya alhamdulillah sekarang di saya begitu. Ya. Waktu awal-awal wisuda, waktu kita dulu wisuda bareng itu, saya merasa iri dengan temen saya tuh Yunus yang memang beliau kan Masya Allah gitu kayak hafalnya keren, mungkin gitu kan. Saya waktu itu iri gitu, teman-teman juga iri, Masya Allah ya gitu ya. Tapi ada satu nasihat dari Ustadz Imam itu bahwa ya itu apa namanya, semua ada waktunya untuk mekar gitu ya. Iya, betul, betul. Barangkali mungkin sekarang Yunus waktunya gitu. Nanti mungkin kalian pasti Allah akan menghadirkan di waktu yang tepat, ya kan? Di tempat yang tepat gitu kan. Iya. Jadi nggak usah terlalu silau gitu ya dengan pencapaian orang, yang penting fokus aja dengan Iya. bagaimana usaha kita gitu Betul, ya. betul, betul. Alhamdulillah. Ya. Nah, Dan itu di umroh itu dikumpulkan bersama dengan saya umroh bareng itu dengan para atlet Asian Games yang mendapat emas. oh, Masya Allah. Berarti kenal, masih kenal sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada nomornya? Ada saya waktu kalau ke Malang saya gratisan mulu naik layang. Nah, kalau ada nomornya, boleh dong dikasih nomornya. Itu relasi saya sendiri aja. Itu not for everyone. Ya, soalnya kan ini di Ibnu Katsir juga butuh. Ya siapa tahu jadi donatur lah ya di Ibnu Katsir. Ya bisa nanti saya minta tolong lah nanti pas puasaan atau pas apa. Ada program apa kita bisa sambungkan sama mereka-mereka ya. Ya, tapi ada yang menarik tadi dari ungkapan Mas Barik ya, sebutnya Mas Barik aja. Tadi setelah lulus dari SMK Ibnu Katsir ya, bingung ya, nggak menganggap nggak kuliah gitu. Ternyata penting kuliah. Ya. Nah, dan pengennya melancarkan Quran. Ini pertanyaan yang langsung ada di benak hati, di pikiran saya itu. Kenapa nggak ke Ibnu Katsir bawah aja gitu? Di Ibnu Katsir kan ada program menghafal, program kuliah, program bahasa Arab, program baca kitab. Kenapa nggak ke Ibnu Katsir satu aja? Kalau saya pribadi ya, saya itu kalau biasanya kan kalau beasiswa kan kita harus ada pengabdian. Nah, saya bukannya sombong ya, tapi saya pengen terkait dengan pendidikan saya, memang saya yang usahakan gitu. Artinya secara biaya saya yang mengusahakan sendiri, karena ya tadi itu saya nggak mau ada keterkaitan dengan lembaga, keterikatan dengan lembaga, sehingga saya yang harusnya mungkin planning saya setelah kuliah seperti ini, tapi karena ada keterikatan lembaga saya harus mengabdi dulu bagaimana itu. Mungkin saya mengabdinya di luar itulah, dengan cara ya pengamalan apa yang udah Ustadz kami sampaikan dan ajarkan. Emang selama ini di Ibnu Katsir terikat gitu dengan lembaga? Ya enggak, kan rata-rata seperti itu. Biasanya rata-rata. kan kalau lembaga yang mungkin di situ santrinya di BSWI, mau nggak mau dia harus Kan cuma 1 tahun. ya.
Setelah itu kan biasa enggak terikat sih, dikasih pilihan mau di Oh sini. gitu. Saya karena waktu itu kan terlalu pendek pengetahuan saya terkait dengan beasiswa gitu. Pada waktu itu. Bahkan juga Bukan karena yang lainnya ya? bukan sih. Oh, bukan. Bahkan juga dari Ustadz Adida juga yang udah dapat sertifikat hafalan selesai ini bisa mengajukan beasiswa sebenarnya. Cuman sama orang tua saya nggak boleh. Oh, Karena tadi itu karena faktor orang tua berarti. Orang tua nggak mau kalau dapat beasiswa. eh, karena memberikan pandangannya seperti itu. Ya, ya. Beliaunya Pengen langsung pengen ya anaknya bebas aja lah gitu. Artinya nggak ada keterikatan dengan oh, seseorang mana. berarti kesimpulannya kalau kalau dapat beasiswa orang tua gak ikut membiayai, pengennya orang tua terlibat langsung ya supaya dapat jariahnya langsung ke orang tua kan intinya. Biaya pun sebenarnya saya sendiri gitu. Oh, masya Allah. Saya nggak dibiayain orang tua. Masya Allah. Semenjak di bekerja di Bekasi saya udah Ini suhu ini ya. Kuliah biaya sendiri, alhamdulillah gitu ya. lulus sendiri. Jadi bukan karena dibiayai orang tua, bukan. Jadi lebih kepada supaya saya lebih bebas merdeka untuk memilih masa depan saya. Ini pertanyaan selanjutnya ya. Setelah lulus dari Ibnu Katsir, dari SMK Ibnu Katsir ya, tolong sampaikan dong kesan-kesannya setelah lulus dari Ibnu Katsir menjadi alumni, khususnya untuk ustadz-ustadz yang ada di sana, ada Ustadz Imam, ada Ustadz siapa itu. Mungkin saya juga bukan termasuk, mungkin saya. BTW beliau salah satu guru kami dulu di IPK Rembangan ya, guru Tafis itu ya. Sama guru asrama juga. Ya, sebenarnya jujur Hanis review nih ya. Di Jangan karena ada saya di sini, tapi ini harus jujur ya. Iya jujur, ini jujur, bukan karena sebab ada Ustadz Ibad. Tapi memang saya merasa lebih dihargai gitu ya terkait dengan bagaimana saya sebagai seorang laki-laki, saya sebagai seorang pemuda gitu kan. Bagaimana saya waktu di SMK merasa lebih menjadi sosok gitu. Merasa lebih, oh saya ternyata berharga nih, gitu. Dengan amanah-amanah yang beliau yang aset kami ajarkan, yang aset kami berikan. Karena kami keteruahnya di angkatan pertama saja ya. Di mana di posisi di mana kita ibarat dalam istilahnya babat alas gitu ya. Kamar mandi belum jadi. Seadanya. Masjid masih ngampung ke warga. Jadi kita hampir tiap hari hiking gitu ya. Makanya kalau kita jogging ke Rembangan tuh udah makanan tiap minggu gitu. Dan itu saya merasa lebih dewasa ketika udah di SMK. Karena tadi itu karena survival tadi itu mandiri dan karena sebab Ibnu Katsir yang Rembangan itu jauh dari kota, jauh dari pantauan mungkin pusat gitu ya, sehingga kita harus berusaha untuk mandiri, tidak manja gitu kan. Dan saya rasa guru-guru yang mengajar di IPK Rembangan perlu diacungi jempol gitu kan, karena beliau rela jauh-jauh dari bawah gitu kan ke atas gitu kan. Sekitar 15 kilo lah, Wah, 10 kilo. Nggak ada angkutan umum gitu kan. Dan dengan realita guru yang seperti di Indonesia ini gitu kan ya. Tapi karena sebab keikhlasan beliau itulah kami merasa, angkatan pertama saya khususnya merasa bahwa kami sangat berterima kasih gitu terhadap segala ikhtiar yang beliau berikan gitu kan. Meskipun jujur secara pribadi saya mohon maaf secara tulus gitu ya, karena awal-awal tahun saya banyak menjengkelkan Sadid. Karena mungkin terlalu besar ego saya gitu kan, sehingga kayaknya hampir berantem juga pernah mungkin. Tapi alhamdulillahnya ada sosok ya Ustadz Imam tuh selaku mungkin yang bagian ngademkan gitu kan. Jadi itu sih saya merasa di Ibnu Katsir saya lebih bisa saya mulai memahami tentang apa itu tanggung jawab, tentang apa itu keikhlasan gitu kan. Dan BTW juga kita pernah juga gitu, mungkin yang sekarang lagi rame-rame gitu kan, santri diperbudak gitu ya. BTW kita juga pernah ngecor dari Badai Isya sampai jam 2 gitu Ya, bareng bareng-bareng. masjid gitu. Ya kalau dalam pandangan
materialistik gitu ya, bodoh memang, gak digaji gitu kan, gak dikasih duit gitu. Niatnya mondok malah disuruh ngecor. Niatnya belajar, kita bayar malah suruh ngecor gitu kan. Ya kita nggak usah berdebat dalam hal itulah, karena kita memang beda pemahaman dalam hal terkait hal ini gitu. Mungkin bagi kalian hidup itu harus dengan uang semuanya gitu, tapi bagi kami gitu kan, yang alhamdulillahnya kami disuguhi keilmuan agama-agama, yaitu bukan suatu kebodohan sebenarnya. Kita menganggap setiap pasir yang kita tuangkan gitu kan, setiap bata yang kita susun itu menjadi jariah buat kami gitu kan. Bagaimana nanti orang sholat di sana, bagaimana nanti orang mengaji di sana. Jadi Nah, dan bagaimana semoga gitu ya, apa yang kita bangun itu menjadi sebab kita Allah masukkan gitu ya, kita ke dalam surganya. Karena kita nggak tahu Ya. kebaikan mana yang mengantarkan kita gitu kan. Jadi stoplah gitu untuk memframing pesantren seperti layaknya apa feodal atau apa, bagaimana lah ya, terserah lah, kita berpemahaman masing-masing. Tapi yang jelas kami sebagai selaku santri merasa itu bangga untuk bisa menjadi bagian daripada proyek-proyek pesantren, karena kami rasa disitulah kami bisa mendulang jariah untuk masa depan kami gitu. Mungkin jadi wasilah dimudahkan Ya, karena kita nggak urusannya. Kita nggak tahu. Masya Allah. Justru itu pengalaman yang paling tidak terlupakan. Sampai Jadi ketika sekarang masjid berdiri megah gitu ya, dimanfaatkan untuk ngaji, untuk sholat, untuk tempat istirahat orang-orang yang berwisata ke Rembangan, ada perasaan terima kasih gitu kepada, justru terima kasih karena kami sudah disadarkan, karena kami sudah diajak untuk dalam proyek kebaikan ini gitu. Iya. Tapi yang paling penting sudah Kepanasan ini cut dulu. istirahat dulu Bari. Pada intinya di pesantren itu ya untuk teman-teman ya yang mau memondokkan anaknya ke pondok pesantren, apalagi orang-orang umum, jangan sampai menjas ya pesantren itu ternyata ada feodal, ada apa yang paling sekarang lagi tinggi-tingginya di pesantren diajarin nggak bener katanya, apalagi yang sudah diframingkan Trans 7 itu. Gimana tanggapan Majid? Kalau saya sih nggak mau terlalu panjang berdebat ya, pada intinya ya udah silakan, kalau memang memahami pesantren seperti itu ya udah nggak apa-apa, silakan ditaruh di sekolah umum aja gitu. Iya. Silakan pesantren bagi yang mau aja gitu. Kita cari hidup yang tenang aja deh gitu, nggak usah bertengkar ya gitu. Tapi kalau dibandingkan anaknya disekolahkan di sekolah umum sama dipondokkan di pondok pesantren, itu juga ada plus minusnya ya. Iya. Tapi kalau di pondok pesantren pasti diajarkan adab, akhlak, yang pasti itu yang diajarkan. Nah, pada kasus yang kemarin kan ya di SMA Cimarga Bogor itu, Banten ya, mohon maaf, di Banten kan itu sekolah umum, itu ngerokok di depan kepala sekolah, sama kepala sekolahnya ditampar. Ya itu kan akhlak ya. Nah itu yang kurang diajarkan kalau di sekolah umum. Bedanya kalau di pesantren itu pasti diajarkan akhlak, adab. Nah, kalau di sekolah umum itu ya guru mau menindak pun takut sekarang, takut dilaporkan ke polisi gitu ya. Sebenarnya kalau di sekolah umum bukan kurang kan, takutnya menjadi framing jelek, tapi ya mereka mengajarkan juga, tapi karena juga ada dua mungkin apa namanya yang keluar masuk, dia di sekolah diajarin bener, di lingkungan dia nggak tahu bagaimana gitu kan, sehingga apa yang menjadi kebaikan di sekolah mental karena sebab lingkungan di luar gitu. Nah sedangkan di pesantren kita kondisikan kan, gurunya di situ, mereka juga di situ, sehingga nggak tercampur adukan tuh pemahaman dia di sekolah dengan di luar. Ya, Ya itu tadi apa namanya, kita berbeda-beda nggak apa-apa lah. Monggo kalau memang pesantren dianggap jelek ya nggak apa-apa, silakan dididik dengan pemahaman yang paling baik menurut orang tua masing-masing gitu. betul, setuju sekali. Dan kalau saya pribadi ya ditanya gitu, mungkin murid-murid saya atau orang tua wali murid tanya gitu, Ustadz ini kan anak saya udah mau SMP, bagusnya mondok di mana gitu ya. Nah kalau saya melihat anaknya ini bagus di rumah, ngafal, soleh gitu kan. Kalau memang di rumah bisa dikondisikan, nggak usah pesantren nggak apa-apa.
karena udah bagus pengondisiannya gitu kan. Karena kan sebenarnya kan pesantren ada karena sebab ketidakmampuan kita sebagai orang tua, bukan kita ya, ustadz atau mungkin yang lainnya sebagai orang tua, Anda kan mungkin merasa pekerjaan terlalu padat atau bagaimana gitu kan. Nah, pesantren terkadang menjadi solusi gitu, untuk supaya menjadi pengganti dari peran orang tua gitu kan. Nah, tapi kembali lagi kalau memang anaknya sudah terkondisikan di rumah, nggak apa-apa di rumah aja gitu. Kalau kayak gitu nanti yang masuk pesantren bandel-bandel dong. Gak ada anak yang soleh mau masuk pesantren. Ya kan itu kembali ke masing-masing ya. Atau mungkin ya pilihan masing-masing lagi. Iya, iya betul. Tapi pada intinya jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang dalam tanda kutip ya, memframing yang tidak betul tentang pesantren. Memang ada pesantren uh, yang kurang lurus dalam, seperti di pondok pesantren banyak yang merokok, diajarkan sudah pesantren-pesantrennya sudah ada yang merokok, nggak ditegur, nah itu juga ada. Tapi ya pada intinya orang tua juga harus pinter-pinter milihkan anaknya untuk di pesantren mana yang Harus di cocok. profiling semuanya, di cross check semuanya sekolah yang ingin dituju buat anaknya gitu kan. Betul. Jangan asal murah ditaruh, tapi kalau jelek dimarahin. Iya. Maksudnya ini kadang orang rota yang lepas tangan yang menganggap pesantren laundry gitu ya. Iya. Anaknya dilempar dengan niatan pulang-pulang bersih gitu ya. Coba kan sudah jadi alumni nih kan, di Rembangan itu di SMK sekarang lagi buka pendaftaran baru calon santri dan calon siswa SMK IT Ibnu Katsir. Ya, coba promosikan dong. Ya kalau mau nyari pesantren, kalau nyari tempat buat anaknya yang mungkin anaknya bisa ngeband, bisa mungkin Quran atau bagaimana, ya bukan tempatnya di Ibnu Katsir, bukan. Karena di Ibnu Katsir tempatnya anak-anak yang menjadi hafiz Quran gitu kan, anak-anak yang ingin menjadi lebih baik gitu kan. Dan terkhusus di Rembangan saya rasa sangat cocok ya kondisinya untuk menghafal Ustaz. Karena kita jauh dari hiruk pikuk. Sebutan penjara suci untuk pesantren itu sebenarnya bukan penjara sebenarnya. Justru kita di luar ini penjara gitu ya. Di luar pesantren itu penjara bagi keimanan kita gitu kan. Kita kadang mau soleh dianggap alim. Kita mau sholat duha di tengah-tengah kerjaan dianggap alim. Kita mau nolak sogoan-sogoan dianggap ustad. Sementara di pesantren justru kita menemukan surganya ketakwaan kita sendiri gitu. Di pesantren kita bebas sholat mau kapanpun, ngaji mau sampai bengkak bokoknya pun juga bisa gitu ya. Justru stigma penjara itu bukan di pesantren justru, tapi justru di dunia luar tuh penjara gitu yang saya pahami. Jadi bagi orang tua yang ingin mencari anaknya untuk bisa hafiz Quran, plus juga diajari bagaimana terkait dengan pengolahan pangan gitu ya. Pengolahan pangan. Jadi pengusaha intinya nanti. Insya Allah gitu ya, karena di Ibnu Katsir bukan diajarkan hanya ngaji doang, tapi tadi itu life skill juga, mungkin bagaimana tanggung jawab, entrepreneur, macam-macam lah gitu. Dan paling penting itu akhlak ya, akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada sesama manusia, tetangga lebih khususnya, itu yang paling penting ya teman-teman. Dan utamanya kondisinya sangat pas untuk bisa pesantren karena anak itu jauh dari godaan-godaan duniawi. Karena di Rembangan angkot susah, nggak ada angkot aja, alun-alun nggak ada, jauh. KTM juga Pokoknya semuanya serba terbatas. Justru dengan keterbatasan itu anak menjadi lebih fokus untuk belajar, lebih kreatif gitu ya. Kalau di rumah mungkin nganggur dikit main HP, nganggur dikit main game. Tapi kalau di pesantren ya nggak ada HP, nggak ada apa, semuanya ibaratnya teknologi semuanya. Bukan berarti kita mau anak-anak kita gaptek, bukan. Tetapi ada waktunya mereka untuk bermain itu gitu. Tapi di waktu belajar mereka diminta untuk fokus menghafal dan fokus belajar ya, supaya dapat targetnya gitu.
Ini ibu-ibu, para bunda, para ayah, kalau mau seperti ini Mas Barik ini, alumni Ibnu Katsir, hafidz Quran, juga sudah dapat hadiah umroh dari Ustadz Adi Hidayat. Yuk, sekolahnya di SMK IT Ibnu Katsir aja ya. Sebelum kehabisan kuotanya karena kuotanya terbatas ya. Langsung aja hubungi ke Yayasan Ibnu Katsir, oke? Itu jadi CTA. Gini udah. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Mudah-mudahan tambah sukses, Amin, tambah Ustaz. lancar, tambah istri ya. Emang belum. Jangan lupa, maksudnya ya semoga Allah dapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Kalau mau dicarikan bilang. Aduh. Ntar Ya, aja. ini mohon izin Ustaz Abu khususnya. Ini Ustaz Barik ingin dicarikan Segera dekat Ustaz. ingin dicarikan jodoh nih. Alumni Ibnu Katsir kan masih ada yang jomblo. Syukran ya.